Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilaihi bifadlihi ilal maratibil aliyah wa ballaghahum bi barakati nabiyhi kulla umniyah wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina khairil Muhammadin khairil bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sahibal akhlaqis saniyah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertama-tama hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan, takwa, sehat wal afiat, dan juga nikmat hidup yang Allah masih berikan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan di dalam Jumat ke Jumat berikutnya yang merupakan sayyidul ayyam, penghulunya para hari. Semoga dengan nikmat-nikmat yang barokah dan nikmat-nikmat yang luhur tersebut menjadikan kita terus bersyukur dan istiqamah di atas jalannya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertemakan perdamaian dunia sebagai wujud persaudaraan kemanusiaan, al-ukhuwah al-insaniyah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya, wabil khusus manusia, dari berbagai jenis latar belakang, etnis, suku, warna kulit, bangsa, kabilah, dan lain-lainnya. Hasil interaksi manusia melahirkan sistem sosial dan budaya yang beraneka ragam, majemuk dan multikultural. Tujuan penciptaan yang beragam ini tidaklah Allah menciptakannya tanpa ada hikmah. Apa hikmahnya? Ada perbedaan di antara kita. Sebagai masyarakat Indonesia, ada di antara kita orang Jawa, ada di antara kita orang Sumatera, ada di antara kita orang Sulawesi, bahkan di antara kita pun berbeda warna kulit. Ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang gelap, dan segala macam. Tujuan perbedaan ini, begitu pula dengan perbedaan bahasa dan dialek, tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk saling mengenal. Perbedaan yang ada bukan untuk menjadi sumber konflik dan perpecahan, tetapi justru untuk saling mengenal. Dalam bahasa Al-Quran adalah ta'aruf, li ta'aruf. Dengan saling mengenal kita akan bisa saling memahami. Maka muncullah istilah tafahum, saling memahami. Dengan saling memahami maka kita akan mudah mengintrospeksi sekaligus mengevaluasi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan identitas kita, sehingga lahirlah istilah tabayyun, dari ta'aruf menjadi tafahum menjadi tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki dan perempuan, dan juga dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian bukanlah yang suku tertentu, bangsa tertentu, warna kulit tertentu, yang berbahasa tertentu, tetapi adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya legitimasi takwa merupakan jalan tengah dari perbedaan yang ada di antara manusia. Karena jikalau Allah hanya mengutamakan salah satu kelompok, salah satu identitas, maka itu tidak adil. Karena Allah sudah menciptakan manusia dengan beragam identitasnya. Tetapi dengan takwa, orang yang kulit hitam ataupun orang kulit putih, orang Indonesia ataupun orang Arab, orang yang memiliki suku Jawa ataupun suku Sumatera dan lainnya, memiliki hak yang sama untuk bertakwa kepada Allah. Definisi takwa yang paling minimal adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Sehingga kemuliaan identitas kita bukanlah dari suku kita, bukan dari bahasa yang kita pakai, bukan dari pakaian yang kita pakai, bukan dari suku bangsa, bahkan mungkin kabilah dan marga yang kita miliki, tetapi dengan takwa. Beliau juga mengkritisi sebagian budaya masyarakat, Buya Hamka mengkritisi sebagian budaya masyarakat yang terlalu memarginalkan keunggulan sukunya daripada suku-suku yang lain. Keanekaragaman ini tentunya ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan pada satu hal, yaitu apa? Pada konsep agama, pada konsep teologi. Bahwasannya Allah melegitimasi adanya perbedaan dan kemajemukan di antara masyarakat, di antara makhluk-makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya hanya menurunkan satu agama yang diakuinya, yang diridhoinya, yaitu al-Islam. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya agama yang Allah hanya ridhoi adalah Islam. Barang siapa yang berselisih setelah datang kepadanya keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah ingkar kepada wahyu yang telah Allah turunkan kepadanya. Dan Islam adalah agama yang diturunkan oleh setiap rasul. Dakwah tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah tanpa menyembah kepada sekutu-sekutunya, baik dari orang-orang yang dikutuskan, baik kepada dewa-dewa, baik kepada hal-hal lain yang tidak diridhai Allah. Semuanya adalah agama, semuanya adalah perintah, dan semuanya adalah misi yang dijalankan para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Ila akhir ayat. Setiap rasul diutus kepada umatnya, kepada bangsanya, untuk menyerukan kepada mereka untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut. Tagut dalam hal ini maksudnya adalah ma'ubida min dunillah, itu sesuatu yang disembah selain Allah. Oleh karenanya, eksklusivitas kebenaran ajaran Islam harus diakui sebagai hal yang sakral, secara khusus sebagai seorang muslim. Tetapi eksklusivitas kita sebagai seorang muslim mengakui Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi daripada agama-agama lain, tidak menutup kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia walaupun berbeda agama. Perbedaan agama terjadi karena adanya distorsi di antara agama-agama yang ada pada sebelumnya, pada masa-masa sebelumnya. Tetapi
Islam walaupun mengakui Islam adalah agama yang diridhoinya, hanya satu-satunya agama, tidak menjadikan kita langsung menghakimi orang-orang yang di luar agama kita dengan tindakan-tindakan kezaliman ataupun tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya yang fenomenal, bahkan mungkin sebagian besar kita telah mengenalnya dan memajang buku beliau di rak-rak bukunya. Beliau ketika menafsiri surat Al-Hujurat ayat 13 tadi dan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 yang didahului dengan etika moral, menunjukkan beberapa hal. Ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sebelum adanya ayat 13 yang menerangkan legitimasi takwa sebagai puncak kebahagiaan dan puncak kemuliaan di antara keragaman yang ada, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 11 ini sebagai etika moral yang harus diakui dan harus dijalankan oleh seorang muslim secara khusus di tengah kemajemukan yang ada. Setidaknya ada 3 hal, yaitu pertama, sebagai seorang muslim kita tidak boleh melakukan tindakan sukhriyah, la yaskhar, yaitu adalah kita menjelek-jelekan, mencaci maki, menghina orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda dari sisi penampilan, berbeda dari sisi suku, berbeda dari sisi warna kulit dan segala macam, termasuk yang berbeda agama sekalipun. Dalam konteks ranah ilmiah kita berhak untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam, tetapi merendahkan mereka, bahkan menzolimi hak-hak mereka, bahkan mencela Tuhan mereka sudah dilarang dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sampai kita menghina Tuhan-Tuhan orang kafir yang mereka sembah, karena bisa jadi mereka mencela Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala tanpa yang benar atau dengan melampaui batas. Oleh karena jangan sampai kita la yaskhar, jangan kita mencela mereka, menjatuhkan harga diri manusia manapun, berbeda identitas apapun. Kenapa? Bisa jadi orang yang dicela lebih baik daripada kita. Yang kedua adalah kita jangan wala talmizu anfusakum bil alqab. Jangan kita suka mengumpat dan memberikan gelar-gelar buruk, gelar-gelar yang menghina. Apalagi sekarang kita sedang di musim politik, banyak sekali gelar-gelar karena perbedaan pilihan politik, perbedaan pilihan paslon yang kita pilih, sehingga kita saling menggelari saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan yang non muslim sekalipun dengan gelar-gelar tidak pantas. Oleh karena kita sebagai seorang muslim jangan menjadi orang yang berada seperti di zaman jahiliyah. Poin ketiga yang Ibnu Katsir sampaikan, yaitu orang-orang jahiliyah yang tidak mengenal tata krama, tidak mengenal etika, tidak mengenal norma, sehingga mereka mengumpat, mencela, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain dengan seenaknya, sehingga tidak adanya keadilan dan meratanya kezaliman di tengah mereka, menjadikan sebab mereka dinamakan kaum yang jahiliyah. Rekanannya salah satu peristiwa yang bisa menjadikan hikmah bagi kita untuk menjaga persaudaraan manusia itu adalah peristiwa Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan peristiwa ini, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ketika beliau bersama para sahabatnya mendatangi kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau memberikan rasa aman dan menjamin perlindungan kepada masyarakatnya yang ketika itu mereka kebanyakan menentang dakwah beliau. Walaupun mereka sebagiannya menerima, sebagiannya menolak, Rasulullah tetap menjamin keamanan mereka, kecuali bagi mereka para penjahat perang ataupun orang-orang yang menyulut permusuhan. Peristiwa Fathu Makkah yang kita sering singgung dalam sirah Nabawiyah menunjukkan ada pesan perdamaian, menunjukkan ada pesan persaudaraan kemanusiaan. Sebagai seorang muslim, kita berhak untuk mengakui Islam sebagai ajaran yang benar, dan kita wajib
melakukannya. Tidak perlu kita mengatakan agama semua sama. Tidak ada paham pluralisme yang menyimpang. Tetapi ingat, kebenaran ajaran Islam harus dibawa dengan etika yang baik. Tidak mencela, tidak menghina, tidak menghargai perbedaan, intoleran terhadap hal-hal yang ada di sekitar masyarakat kita. Apalagi Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam identitas yang ada. Sebagai umat Islam yang mayoritas di negara kita, kita menjaga etika ini agar terjaga perdamaian di muka bumi ini. Oleh karenanya, salah satu cara yang dilakukan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menerapkan dua hal untuk menjaga perdamaian di negara kita, secara khususnya dalam basis persaudaraan kemanusiaan. Yang pertama, menjadikan negara kita dengan bentuk republik dan juga berdasarkan konsep Darul Ahdi Wasyahadah, Darul Mitsaq, yang ini menjadikan konsep konsensus umat bersama, menjamin umat di tengah keberagaman yang ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam nilai-nilai pemerintahan dan yang lainnya. Yang kedua adalah dengan menerapkan 3 aspek ukhuwah. Kita sebagai umat Islam lebih sering mendengar al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam sesama kita didasari dalam keimanan. Cuman ada 2 ukhuwah lagi yang kita harus kembangkan agar mencegah konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Itu ada al-ukhuwah al-basyariyah atau al-insaniyah, persaudaraan sesama manusia tanpa memandang identitas mereka dan latar belakang mereka. Yang ketiga adalah al-ukhuwah al-wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Kita sebagai masyarakat muslim Indonesia berhak menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas, tetapi ingat, kita juga harus berlaku adil kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'allahu bina wa bikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi wa ala manhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perdamaian harus ditegakkan di dunia tanpa memandang identitas dan latar belakang apapun. Secara khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang dimana masyarakat dunia bungkam, pemerintahan dunia bungkam dengan yang terjadi di sana. Padahal kalau kita ingin memperjuangkan persaudaraan kemanusiaan, kalau kita ingin memperjuangkan perdamaian, yang banyak menimpa ketidakadilan adalah umat Islam itu sendiri, secara khusus yang berada di Timur Tengah. Oleh karenanya, slogan dan momentum hari persaudaraan kemanusiaan yang ditetapkan PBB setiap tanggal 4 Februari atas inisiasi yang disepakati oleh Grand Sheikh Al-Azhar Masih Syekh Ahmad Thayyib dengan pimpinan Gereja Vatikan, menunjukkan kepada kita bahwasanya persaudaraan kemanusiaan tetap harus ditegakkan kepada semua elemen, khususnya kepada umat Islam yang terzolimi, secara khusus di Palestina atas intimidasi bangsa Zionis Israel, dan juga kepada bangsa lain dan juga kepada kaum yang lain. Semoga Allah mewujudkan persaudaraan kemanusiaan dan kepada kedamaian di dunia ini, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة. ونسألك أمراء العادلين الحاكمين ونعوذ بك من أمراء الصبيان والسفهاء.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين خاصة وفي أنحاء بلدان المسلمين عامة إنك أنت خير الناصرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر